I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lays my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have lured me through the fire and darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
Jesus is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan, saudara-saudara, semoga semua kita dalam keadaan baik-baik pada hari ini. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki minggu yang keempat dalam keadaan yang mungkin kita sebut sebagai dirumahkan, atau kita harus tinggal di rumah, dan kita percaya bahwa semua yang terjadi ini Tuhan punya maksud. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pokok, yaitu 4 hal yang Yesus lakukan untuk membuat murid-muridnya move on. Karena saya rasa kita semua punya pikiran yang sama. Kapankah semua ini akan berakhir? Kapankah semua ini akan berhenti? Dan pertanyaan itu juga ada di dalam hati saya. Kalau bisa semua ini lebih cepat berakhir, sehingga kita bisa kembali kepada kegiatan kita yang normal dan biasa. Mungkin karena kita sudah selama ini, saudara-saudara, sebagian besar dari hidup kita berada di luar dari rumah, maka kita kemudian tidak terbiasa lagi untuk berada di rumah. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap bisa jalani ini semua dengan baik. Kadang-kadang saya berpikir, saudara-saudara, pernahkah Yesus melihat murid-muridnya itu merasakan kebosanan waktu mereka bersama-sama dengan Yesus? Saya rasa apa yang kita rindukan di dalam hati kita adalah seperti kalau murid-murid itu bisa merasakan sukacita bersama-sama dengan Yesus. Kita pingin ada di situ. Kita pingin bersama-sama dengan Yesus. Kita pingin mendengarkan suaranya, pengajarannya. Kita bersama-sama dengan di dalam KKR, di dalam peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, mujizat-mujizat yang terjadi, melihat orang datang kepada Tuhan, dilepaskan dari kuasa kegelapan, ya, instantly mereka itu disembuhkan. Saudara-saudara, kuasa yang besar. Dan seperti seorang pernah berkata, William Wilberforce pernah berkata begini, dia adalah seorang yang meneliti tentang kekristenan. Dia berkata, bagaimana kita bisa tinggal bosan di dalam dunia yang begitu banyak persoalan yang harus kita tangani, dan begitu banyak penderitaan yang harus diringankan. Saudara-saudara, saya kira perkataan ini benar. Biasanya kita menjadi bosan oleh karena kita tidak merasa terlibat di dalam sesuatu. Tapi kalau kita terlibat, saudara-saudara, kita memikirkan, kita bertindak, merencanakan, rasanya hidup itu menjadi begitu berarti, dan rasa bosan itu seperti pergi dari kita. Saudara-saudara, kita makin aktif, kita makin tertarik, kita makin waspada, kita menjalani hidup ini dengan dengan sebuah tujuan, itu akan menghilangkan rasa kebosanan di dalam diri kita. Jadi kalau kita pikir murid-murid Tuhan mungkin tidak mengalami kebosanan, walaupun kadang-kadang saya lihat bahwa mereka jengkel juga terhadap peristiwa yang terjadi di sekeliling mereka, tetapi mereka berada di dalam suasana excitement yang luar biasa. Saudara-saudara, jiwa kita ingin moving, kita ini ingin bergerak. Ya, sebagian besar sekali lagi hidup kita ini sudah terbiasa berada di luar dari rumah kita. Tetapi Tuhan punya rencana mengembalikan kita ke rumah. Bahkan saudara-saudara, kemampuan kita untuk kontak via online saja mungkin hanya 30 menit saja kemampuan kita. Setelah 30 menit kita sudah mulai merasakan kehilangan orientasi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita lakukan sekarang, ini adalah usaha terbaik kita untuk terhubung satu dengan yang lainnya. Walaupun kita masih bisa merasakan perbedaan, tetapi saya percaya bahwa semua yang kita lakukan ini mendatangkan berkat tersendiri bagi kita. Saya masih ingat saudara-saudara ketika kita melaksanakan perjamuan kudus via online, dan saudara-saudara di rumah bisa mengikuti perjamuan kudus itu, ada sesuatu yang berbeda, perasaan kita berbeda. Bahkan ketika saya sendiri mengikutinya bersama dengan keluarga saya, saudara-saudara, ketika kita diminta untuk berdiri dan kemudian melaksanakan perjamuan kudus, kita bersyukur pada Tuhan bahwa selalu ada cara untuk membuat kita terhubung satu dengan lainnya. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa godaan yang sangat besar dalam situasi pembatasan seperti ini, seperti yang kalau saudara perhatikan di sosial media kita, saya melihat sebagai
beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dramatisasi, ya. Yang kedua saya sebut sebagai utopis, dan yang ketiga itu populis. Nah, dramatisasi yang saya maksudkan adalah seringkali kita membuat kesan bahwa keadaan sudah sangat luar biasa tidak tertolong. Dan inilah akhir dari segala sesuatu. Ini adalah mendekati kiamat dan seterusnya. Dan situasi mengancam yang sudah sangat dekat seolah-olah sebentar lagi kita akan mati dan kita akan berakhir. Lalu saudara-saudara, dari situ juga, dari posisi itu juga, kemudian kita menawarkan obat penangkal rasa takut. Saudara-saudara, saya seringkali melihat orang-orang yang membuat orang lain takut, tetapi dia sendiri yang menawarkan obatnya. Dan soal utopia, saudara-saudara, maksud saya begini, di pihak lainnya kita seringkali melawan kenyataan. Kita mengatakan bahwa bahaya itu tidak real, bahaya itu tidak ada, dan sama sekali bukan apa-apa. Kita belum mempelajari dan mengetahui yang sebenarnya tentang musuh kita, tetapi kita telah menjanjikan sesuatu. Jadi saudara-saudara, kalau kita memberi harapan palsu, sebenarnya tanpa sadar kita bisa membawa orang ke ladang pembantaian. Dengan meyakini yang keliru, kita bisa menuntun orang tanpa sadar pada bahaya. Dan kita harus sungguh-sungguh mempelajari apa yang sedang kita hadapi ini. Dan menyediakan cara yang terbaik, cara yang benar, cara yang sehat untuk menangani situasi itu dengan baik. Di pihak lain yang ketiga, saudara-saudara, itu yang populis. Nah, maksud saya adalah kita menggunakan kesempatan ini untuk keuntungan kita. Saudara-saudara, kita meninggalkan pergumulan orang dan kita katakan itu menjadi urusan orang itu sendiri, dan kita tetap maju untuk meraih sesuatu atas kesulitan dan bencana yang terjadi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kehilangan compassion, kita kehilangan belas kasihan dari hati kita. Kita bahkan tega mungkin untuk membuat orang yang terpukul akan betul-betul kehilangan segalanya. Yang penting kita menang dan selamat. Tetapi saudara-saudara, kita bukan yang seperti itu. Kita adalah orang-orang Kristen. Menurut pendapat hati saya sendiri, sebaiknya kita sebagai orang Kristen memiliki jalan yang lebih terhormat dan lebih sehat melewati semua fase kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau saya bicara kepada saudara-saudara semua, tentu tujuannya adalah agar pikiran kita semua terbuka sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita punya banyak cara mengisi hati kita semua dengan semangat, dengan memboosting keyakinan. Bahkan apa yang kadang-kadang kelihatannya tidak real pun dalam situasi-situasi konkret seperti sekarang, kita akan mengambilnya sebagai cara untuk mengasup kerohanian kita. Kewaspadaan kita kadang-kadang menurun. Saudara-saudara, kalau saya melihat perjalanan Musa adalah gambaran bagaimana kita sebagai seorang, kita semua anak-anak Tuhan juga menjadi gembala-gembala ya di sektor paling kecil dari kehidupan kita. Seorang kepala rumah tangga, dia adalah gembala bagi keluarganya. Seorang ibu rumah tangga, dia menjadi gembala bagi anak-anaknya juga. Dan anak-anak kadang-kadang menjadi gembala bagi rekan-rekannya. Jadi kita semua dalam posisi seperti seorang hamba Tuhan. Dan saudara-saudara, kita melihat Musa di dalam semua tugas-tugasnya itu yang luar biasa. Yang saya katakan, kita melihat contoh bagaimana kita dalam situasi seperti ini membebaskan umat Tuhan. Saudara-saudara, membebaskan seperti Musa membebaskan umat Tuhan. Tugas-tugas itu seperti diletakkan di pundak kita. Bagaimana kita bisa membebaskan umat Tuhan dari keterkungkungan atau dari sergapan rasa takut, sergapan ketiadaan tujuan. Ya, kita membebaskan umat Tuhan. Kita melatih umatnya berjalan melewati rute yang ditentukan oleh Allah. Bukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan. Kita menuntun mereka ke sana. Kita menuntun mereka supaya bertemu dengan Tuhan. Dan kita bertemu dengan Tuhan, mendapatkan pesan Tuhan, kita sampaikan kepada umat Tuhan. Kita sampaikan kepada orang-orang yang penting untuk mendengarkan nasihat dari firman Allah. Kita bersyafaat bagi orang-orang, kita bersyafaat bagi saudara kita yang sakit, saudara atau teman kita yang dalam keadaan mungkin kena bahaya. Kita bersyafaat bagi mereka. Seolah-olah hidup kita menjadi orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang yang gembala. Saudara-saudara, seperti saya katakan, di sektor paling kecil pun kita menjadi gembala, saudara-saudara. Dan kita membantu mereka untuk menghadapi situasi real dengan meyakinkan mereka bahwa Allah masih menyertai kita. Bahkan saudara-saudara, dalam 1-2 peristiwa kehidupan kita disuruh oleh Tuhan untuk membelah Laut Merah, di mana persoalan itu membuat seperti buntu segala sesuatu. Tetapi dengan doa sungguh-sungguh, dengan bersyafaat sungguh-sungguh, maka terbelahlah semua persoalan itu. Lalu saudara-saudara kita bisa berjalan di tengah-tengahnya. Saudara-saudara,
Kita juga kadang-kadang dituntun Tuhan untuk memimpin peperangan rohani yang sesungguhnya peperangan rohani yang mungkin tidak mudah bagi kita, tidak mudah bagi rekan-rekan kita, tidak mudah bagi saudara-saudara kita. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk seperti memimpin peperangan rohani. Saudara-saudara, kita meyakinkan mereka bahwa ketaatan akan membuahkan hasil. Ini memang tidak mudah. Saya sadar bahwa kalau kita berada di dalam situasi terjepit untuk tetap taat kepada Tuhan, tidak gampang, saudara-saudara. Tetapi justru itulah kita memberitahukan seperti tugas Musa, bahwa kalau kamu taat kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk membebaskan kita. Tuhan punya cara untuk menjamah menyembuhkan kita. Tuhan punya cara untuk membangkitkan kita. Membangkitkan usaha yang nyaris bangkrut. Membangkitkan usaha yang dalam keadaan situasi bahaya sekarang ini. Situasi ekonomi yang bahaya sekarang ini. Tuhan tahu caranya, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk sampaikan kepada mereka, agar kita semua bisa menaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus mempersiapkan mereka menjadi imamat yang rajani. Saudara-saudara, semua orang, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi, kita adalah umat Tuhan yang memang diberkati Tuhan dengan saudara-saudara luar biasa. Ya, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita, saudara-saudara. Dan Dia berbisik kepada kita. Dan sekarang, saudara-saudara, murid-murid Tuhan dalam situasi yang belum bisa move on pada satu momen, bahkan ketika Yesus masih hidup, Dia belum mengalami penyaliban, saudara-saudara, kematian dan kemudian kebangkitan. Tapi Yesus sudah memberikan pesan kepada mereka, memberikan pesan yang kalau bisa spiritnya itu saya gambarkan seperti perkataan Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga yang berkata begini. Filipi pasal yang ketiga ayat 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ada sebuah semangat di dalam hati Rasul Paulus terlepas dari situasi yang sedang dia hadapi pada waktu itu menjelang akhir hidupnya. Dia ingin agar kita bisa secepatnya move on di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, yang kita lakukan dengan menyesuaikan pelayanan kita masuk kepada church online, ini bukanlah sesuatu yang kita pakai untuk aji mumpung, untuk popularitas, bukan, saudara-saudara, tetapi kita fokus untuk menjawab persoalan dan pertanyaan dan kebimbangan hati dari umat Tuhan yang sedang melewati fase yang cukup sulit sekarang ini. Dan saudara-saudara, Yesus, kalau saya bisa bayangkan, Yesus menuntun murid-muridnya. Dan yang pertama, saudara-saudara, untuk mendapatkan pijakan yang baik sebelum dia move on. Sebelum mereka itu move on. Pada waktu saya kecil, saya ingat kesukaan saya juga adalah berenang, saudara-saudara. Ya, kalau kita berenang biasanya pergi ke sebuah tempat kolam renang dekat rumah kami, ada sebuah kolam renang di Kota Bogor, saudara-saudara. Saya tidak perlu sebut nama, saudara mungkin tidak tahu juga tempatnya. Jadi biasanya seminggu sekali kami pergi, saya dengan kakak saya dengan beberapa teman pergi untuk berenang. Melompat ke dalam kolam renang walaupun airnya tidak bening, saudara-saudara, tetapi itu yang tersedia bagi kita. Salah satu yang kita sukai adalah kita berenang dan mencapai dasarnya, lalu kemudian kita menahan nafas kita dan berenang sejauh mungkin, ya, lalu muncul kembali di permukaan. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang saya ingat betul bahwa ini kesukaan yang ada manfaatnya dan merupakan gambaran bagi kita. Begini, saudara-saudara, kalau saya melompat dan masuk ke dalam air, yang saya suka itu mencapai tingkat dasarnya. Dan mengapa saya suka mencapai dasarnya? Oleh karena begitu saya mendapatkan pijakan di dasarnya itu, saudara-saudara, segala sesuatu yang rasanya itu menakutkan dalam hidup saya, tiba-tiba saya dapat pijakan. Dan kalau situasinya berbahaya, maka saya akan mendorong badan saya untuk naik ke atas. Tetapi modalnya adalah kita harus mencapai dasar dulu, pijakan dulu. Saudara-saudara, bagi saya seringkali Yesus menolong kehidupan kita ketika kita sampai ke dasarnya. Ya, orang mengalami kesulitan dan dia katakan, Tuhan tolonglah saya.
Tapi ya mungkin kadang-kadang kita harus akui kita juga agak manja dengan Tuhan. Betul saudara ya, kita agak manja sama Tuhan. Sedikit sakit kemudian kita minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu kita menghadapi sedikit kesulitan, kita bilang Tuhan habislah seluruh kehidupanku, apa yang terjadi. Bahkan beberapa orang mungkin saudara-saudara menggambarkan di dalam pikirannya begitu luar biasa situasinya, seolah-olah begitu runyam dan terlambat untuk ditolong. Tetapi setiap kita sadar bahwa hari ini kita masih bernafas, kita masih ada di sini, kita masih mendengarkan firman Allah, itu berarti kita barangkali belum pernah sampai ke tingkat dasar dari semua pergumulan-pergumulan kita. Saudara-saudara, tetapi Tuhan kadang-kadang menuntun kita sampai ke tingkat dasarnya. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita mendapatkan pijakan untuk naik ke atas. Sebab waktu kita sampai ke dasar itu, ketika kita mendapatkan basis yang solid, lalu dari situ kemudian kita bisa terdorong ke atas. Apa yang saudara rasa seperti tenggelam, barangkali merupakan momen supaya saudara bisa sampai ke dasarnya. Saudara-saudara, Yesus pernah mengungkapkan satu kali bahwa ia akan pergi. Dan ini ingat saudara-saudara bahwa ini terjadi pada waktu Yesus belum mengalami peristiwa penyaliban. Jadi dia masih bersama dengan murid-muridnya. Dan dia pernah mengungkapkan bahwa dia akan pergi. Dan murid-muridnya itu terpukul. Murid-muridnya merasa bahwa kenapa gurunya atau Yesus mesti mengungkapkan hal seperti itu. Mereka terpukul. Saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Yesus punya pertimbangan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-murid sadar bahwa Yesus akan pergi. Yesus mengungkapkan sesuatu yang pastilah mereka tangkap. Yesus dalam persiapan untuk meninggalkan mereka. Dan mereka terpukul, saudara-saudara. Memang saya sadar bahwa kesedihan dan kekhawatiran itu kalau kita terus-menerus, saudara-saudara, kita menghayati kesusahan kita akan seperti ditarik ke dalamnya, ya. Seperti pusaran air yang membuat kita itu makin melesak masuk ke dalam. Itulah sifat daripada kesedihan dan kekhawatiran. Dan saudara-saudara, kesedihan dan kekhawatiran itu bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi kita atau situasi yang berbahaya. Seperti yang saya katakan, pusaran air yang bisa menenggelamkan orang yang paling kuat. Hari ini kita bisa melihat seseorang kelihatan kuat, sukacita, tertawa, bahagia. Tetapi mungkin minggu yang akan datang, tiba-tiba dia mengambil keputusan yang sangat memahitkan, dan dia mengambil keputusan yang menyebabkan hidupnya berakhir dengan tragis, saudara-saudara. Khawatir, takut, rasa kekosongan, kekecewaan yang dalam, saudara-saudara. Dan Yesus sadar bahwa waktu dia menceritakan kepada mereka persiapannya untuk pergi ke sana, tapi dia membicarakannya apa adanya kepada mereka. Karena dia punya beberapa langkah yang kemudian dia persiapkan agar murid-murid tidak tenggelam di dalam kesedihan mereka. Yesus ingin agar kita move on. Yesus menginginkan agar murid-muridnya itu move on. Murid-muridnya juga pernah berduka cita, saudara-saudara, begitu mereka lebih dekat lagi kepada waktu di mana Yesus itu akan benar-benar dikhianati oleh Yudas. Dia berada di Getsemani bersama dengan 3 orang muridnya, saudara-saudara. 3 orang muridnya sedang berlutut berdoa mereka dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian mereka tertidur. Yesus dalam pergumulan sangat berat. Kemudian dia melihat murid-muridnya sedang tidur, dia hampiri mereka. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, murid-muridnya itu tertidur karena mereka berduka cita. Mereka begitu lelah di dalam harapan mereka capek sekali. Saya yakin memang kita bisa merasakan juga kelelahan tubuh oleh karena kita memikirkan masalah, ya. Kalau kita memikirkan masalah kita, entah bagaimana, saudara-saudara, kita punya kekuatan di tubuh kita itu menurun, ya, dan kita kemudian butuh istirahat, dan akhirnya kita seperti murid-murid tertidur karena capek memikirkan masalah. Saudara-saudara, Yesus walaupun dia sendiri sedang berusaha untuk mengatasi hatinya pada hari itu, kemanusiaannya seperti tiba-tiba menyadarkan dirinya betapa rapuhnya seseorang, betapa rapuhnya manusia.
jika dia sedang diterpa oleh ancaman dan bahaya. Berikutnya saudara-saudara, bagaimana cara Yesus mempersiapkan hati mereka? Yesus mengungkapkan kepastian tentang keadaan sesungguhnya. Saya bacakan ya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 20-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi jikalau saudara sebagai pengikut Kristus mendengar perkataan Yesus seperti ini? Sangat direct sekali. Dan Yesus mengatakan bahwa kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Saudara-saudara, sampai di situ saya kira perkataan itu akan membuat murid-murid semua syok. Seolah-olah Yesus menggambarkan betapa buruknya situasi itu, tetapi yang maksud Yesus adalah keadaan yang realnya dia kasih tahu dulu. Dan setelah itu saudara-saudara, Yesus melanjutkan, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara-saudara, di sini kemudian Yesus membuat putaran yang luar biasa. Ya, ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara-saudara, saya melihat sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menuntun mereka sampai ke dasarnya. Yesus mengungkapkan sesuatu apa adanya kepada mereka. Dan Yesus juga, tahukah saudara bahwa Yesus maklum bahwa mereka perlu waktu untuk memahami pesan-pesannya. Sebab murid-murid belum mengerti apa yang diungkapkan Yesus, termasuk ketika Yesus berbicara bahwa dia akan bangkit. Untuk menghibur hati mereka, dia katakan bahwa dia akan bangkit dari kematian, tetapi murid-muridnya tidak memahami. Bahkan saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes mesti menuliskan itu di bagian awal, pasal yang kedua. Bayangkan, di awal dari pelayanan Yesus bersama dengan para murid, di situ disebutkan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ini dituliskan di pasal yang kedua dari Injil Yohanes. Artinya memang murid-murid butuh waktu. Yesus tahu bahwa mereka perlu waktu untuk memahami pesan-pesan Yesus. Termasuk ketika Yesus sedang berusaha untuk menghibur mereka. Waktu Yesus mengatakan jangan takut dan seterusnya, mereka tidak akan paham. Karena kesusahan, kesulitan memang bisa menutup pikiran orang dari pesan sesungguhnya. Saudara-saudara, seandainya saja mereka bisa tahu dan paham apa yang dinyatakan Yesus, mungkin mereka tidak akan sesedih itu, saudara-saudara. Kalau begitu kita sedang mencari saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan sebenarnya untuk membuat mereka move on dari keadaan mereka. Saya sudah katakan bahwa Yesus telah mempersiapkan diri mereka untuk sampai ke tingkat dasarnya. Dan ketika sampai di tingkat dasarnya itu, disinilah kemudian Yesus menyuruh mereka untuk move on. Nah, saudara-saudara, pertama-tama yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus mengarahkan pandangan mereka kepada pasca kejadian. Jadi sekarang saya ceritakan kepada saudara-saudara bahwa Yesus mendorong mereka untuk move on dengan cara mengarahkan pandangan mereka kepada pasca kejadian. Dan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara-saudara, walaupun Yesus berkata bahwa kamu akan berduka cita, dunia akan bergembira, tetapi duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Dan saudara-saudara, Yesus mengarahkan pikiran mereka kepada suatu keadaan yang kalau boleh dikatakan hari ini kamu nangis, tapi ingat baik-baik, satu hal kukatakan kepadamu, bahwa besok kamu akan bersuka cita. Saudara-saudara, itu sebuah cara yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Seperti sebuah perahu yang terbawa arus, tiba-tiba menemukan jangkar dan dia bisa melemparkan jangkarnya dan membuat mereka itu bisa menahan sesuatu. Jangkar itu adalah gambaran tentang keadaan yang diberikan oleh Yesus tentang hari depan. Walaupun mereka berduka cita sekarang, mereka akan bergembira. Saudara-saudara, saya ulangi kembali bahwa Yesus berkata, mereka akan bergembira.
Mereka akan bersuka cita. Hari ini kamu nangis, tapi besok kamu akan bersuka cita. Bulan depan kamu akan bersuka cita. Tahun depan kamu akan bersuka cita. Yesus seperti menghadang arus yang sedang membawa murid-muridnya itu kepada kedalaman yang membuat mereka terbenam. Lalu kemudian mereka didorong oleh Yesus dan berkata bahwa kamu akan bersuka cita. Saudara-saudara, Yesus mendorong mereka untuk move on dengan cara memberikan gambaran peristiwa atau sesuatu yang radikal beda dari apa yang sedang mereka alami sekarang. Mereka akan bersuka cita. Bukankah itu yang terjadi, saudara-saudara, saat Yesus akan terangkat ke sorga dan Yesus kemudian naik ke sorga, lalu orang-orang, para murid ini kembali ke Yerusalem, kata firman Allah, dengan sukacita. Lukas pasal yang ke-24 ayat 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, bukankah apa yang terjadi sekarang ini juga harus dilakukan atau harus diterima dengan langkah seperti yang Yesus katakan kepada kita? Untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi dengan kita. Saya mau beritahukan kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa dunia hari depan kita dengan peristiwa setelah pandemi corona ini, saya yakin bahwa dunia kita akan belajar sesuatu. Saudara-saudara, bayangkan selama bertahun-tahun setelah perusahaan-perusahaan tidak biasa lagi untuk membiarkan karyawannya. Kalau karyawannya sungguh-sungguh sakit, pernahkah saudara-saudara sungguh-sungguh sakit? Saudara mengirimkan surat, memberitahukan via WhatsApp kepada bagian personalia bahwa saudara tidak bisa datang ke kantor. Lalu kemudian datanglah balasan yang mengatakan, kalau sakitnya tidak seberapa, tetaplah datang ke kantor. Saudara-saudara, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, maka ketika orang mendengar, bukan mengirim kabar, mendengar bahwa si A sakit, karyawannya sakit, buru-buru ditelepon dan katakan, sudah jangan datang ke kantor, istirahatlah di rumah, ambil waktu 14 hari. Saudara-saudara, saudara akan melihat situasi yang sangat berbeda. Dan hari depan kita, saudara-saudara, akan menjadi hari depan di mana dunia usaha itu akan lebih menghargai hak-hak orang lain. Kita akan melihat, saudara-saudara, dunia kita di depan, negara-negara yang tadinya pingin sendirian sekarang harus bergantung dari negara-negara lain. Bahkan dulu orang atau negara itu berfokus kepada senjata, ternyata senjata tidak berguna sebab apa? Semua bisa berhenti dengan virus ini. Lalu tiba-tiba ada kesadaran baru. Ada yang mulai menyadari bahwa lebih dari semua harta benda yang dia miliki, sekarang dia pingin agar sehat itu sudah merupakan luxurious thing, sesuatu yang mewah untuknya. Saudara-saudara, sekarang kita lebih daripada semua kehebatan, kita bicara tentang keamanan dan kebersihan. Saudara-saudara, dunia hari depan akan sangat berbeda sekali. Bahkan lebih daripada sekedar sebuah usaha keagamaan, kita akan mulai melihat kepedulian sosial itu akan lebih tinggi. Jadi kita melihat bagaimana caranya dunia ini akan berubah setelah pandemi corona ini, saudara-saudara. Segala sesuatu kelihatan akan, menurut pendapat saya, akan jauh lebih baik. Dan inilah yang membuat hati saya juga bersuka cita. Karena memang kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Tetapi dunia di hari depan kita akan menjadi lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Move on, saudara-saudara. You will see a better world in the near future. Saudara akan melihat sesuatu yang lebih baik di depan, saudara-saudara. Oleh karena memang akhirnya dunia belajar sesuatu. Kita belajar sesuatu. Kekristenan juga gereja Tuhan belajar sesuatu. Keluarga-keluarga belajar sesuatu. Kepala rumah tangga yang adalah pemimpin usaha, pemimpin perusahaan belajar sesuatu melalui semua ini. Saudara-saudara, hal kedua yang Yesus lakukan untuk mendorong murid-muridnya move on adalah Yesus menjumpai mereka ketika dia bangkit dari kematian. Dan dia menjumpai murid-muridnya termasuk ketika bersama-sama dengan Thomas. Setelah itu dengan Thomas yang kurang percaya, Yesus membuktikan dirinya. Dan kemudian Yesus juga menjumpai Petrus dan teman-temannya yang sedang akan kembali ke pekerjaan mereka yang semula, yaitu menjala ikan. Dan di situ dikatakan, saudara-saudara, bahwa Yesus menampakkan diri kepada muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan setelah Yesus bertanya kepada Petrus,
Saudara-saudara, setelah mereka kembali ke tepi pantai, kemudian bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanyakan. Saya tidak akan mengulas tentang penggunaan bahasa Yunani kalau karena bahasa Yunani dipakai itu bergantian dipakai, saudara-saudara, sehingga kita tidak menemukan arti yang khusus di situ. Tetapi yang penting adalah ketika Yesus berkata kepada Petrus, saudara-saudara, Petrus, ikutlah aku. Dan saudara-saudara, kata-kata itu pernah diucapkan oleh Yesus 3,5 tahun sebelumnya ketika pertama kali Petrus dengan Andreas diajak oleh Yesus untuk mengikutinya. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ikutlah aku. Dan disinilah kemudian kita menemukan arti bahwa sekarang Petrus harus ikut Yesus dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, perjalanan kita masih panjang. Saudara dan saya jangan kecil hati. Kita pasti bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Saudara dan saya pasti bisa melewatinya. Dan Yesus mengingatkan murid-muridnya, saudara-saudara, bahwa dia masih bersama-sama dengan mereka. Dia masih bersama-sama dengan Petrus. Dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya yang sedang frustrasi pada waktu itu. Yesus ingin agar mereka bisa mengetahui bahwa dia tidak meninggalkan mereka. Setelah kebangkitannya, dia masih menjumpai mereka. Move on, I'm always with you. Move on, oleh karena aku akan selalu menyertaimu. Dan saudara-saudara, hal yang ketiga yang dia lakukan adalah Yesus memberikan perintah baru. Tahukah saudara-saudara bahwa Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai 20 diberikan di dalam konteks beberapa saat sebelum dia naik ke surga? Yesus berkata bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tapi sebelumnya dia dahului dengan perkataan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus memberikan misi kepada mereka, move on, oleh karena sekarang aku memberikan kepadamu sebuah tugas yang harus kamu selesaikan. Move on, you have something to accomplish. Kamu punya sesuatu yang harus kamu selesaikan. Saudara-saudara, move on, karena aku memberikan sebuah tugas penting kepadamu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dia menunjukkan kepada kita bahwa dia masih berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Roh-Nya yang kudus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 berkata begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu kebenaran yang keluar dari Bapa, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Pasal yang ke-14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita memiliki firman Allah yang tertulis, tetapi Roh Allah yang hidup itu akan terus berbicara di dalam hati kita, mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan kita dan memberi karunia, memperkaya hidup rohani kita. Bagaimanakah kita bisa tahu Allah sedang berbicara kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus? Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita beban yang sangat khusus ketika kita berdoa. Allah berbicara kepada kita dengan memberikan special insights, semacam sebuah kesan yang dalam di dalam hati kita. Itu Roh-Nya yang berbicara kepada kita. Atau kalau pikiran kita seperti mengingat tentang kebenaran firman Allah, bukankah itu Roh-Nya yang sedang mengingatkan kita? Roh-Nya sedang berbicara kepada kita. Saya rasa bahwa Allah sedang berkata, saudara-saudara, move on, I'm still speaking to you. Saya masih berkata-kata kepadamu. Saudara-saudara, betapa sedihnya para murid kalau mereka tidak menjumpai bahwa Tuhan tidak menyertai mereka. Betapa sedihnya mereka kalau mereka sadar bahwa Tuhan tidak berbicara lagi kepada mereka. Tetapi sekarang Tuhan berkata, move on. Ya, oleh karena aku masih berbicara kepadamu. Dan dia telah memberikan Roh-Nya, dia telah memberikan firman-Nya kepada kita. Itu sebabnya kita teguh sampai hari ini. Saudara-saudara, jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau Tuhan menyuruh kita untuk move on, oleh karena you will see a better world in the near future. Dan saudara-saudara, mengapa kita akan melihat dunia yang lebih baik di depan. Dan yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus move on dari keadaan kita sekarang ini. Oleh karena I'm always with you, kata Tuhan Yesus. Aku akan selalu menyertai kamu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita move on? Oleh karena kita punya sesuatu yang harus kita selesaikan. Ada sebuah tugas yang sangat penting yang Tuhan kasih kepada kita. Kita harus move on. Dan yang keempat, saudara-saudara, oleh karena dia masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Kita memiliki firman yang tertulis. Kita memiliki Roh-Nya yang tinggal di dalam kita. Dia berkata-kata kepada kita, berbisik, memberikan kesan yang kuat. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam keadaan beberapa minggu kita
berada di rumah, tetapi jiwa kita, Tuhan bilang move on. Ya, saya berdoa agar memang situasi kita cepat berakhir. Kita berdoa supaya semua bisa berakhir dengan baik. Kita bisa bergerak kembali, saudara-saudara, dan gereja Tuhan tidak tertinggal di dalam kesuaman. Gereja tidak tinggal di dalam keadaan yang makin dingin, tapi kita digerakkan kembali oleh Tuhan untuk maju ke depan. Meninggalkan sesuatu yang kata Rasul Paulus, meninggalkan segala sesuatu di belakang, menuju kepada masa depan yang lebih baik, menuju kepada masa depan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, dalam situasi di mana kami tertahan, menahan diri. Tuhan Yesus, Engkau memberikan sebuah pesan kepada kami agar jiwa dan roh kami tidak terkungkung. Tetapi Tuhan sudah memberikan pesan ini bahwa kami akan move on. Kami akan bergerak maju, meninggalkan masa lalu, meninggalkan hal-hal yang mungkin sekarang kami hadapi, Tuhan, itu akan ditinggalkan. Dan kami memiliki tugas yang sangat penting ke depan. Dan kami tahu bahwa Engkau masih berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyegarkan hati kami dan Engkau menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau Allah kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saudara sudah mendengarkan firman Allah pada hari ini. Dan sebelum kita, saudara, meninggalkan church online kita, marilah kita tundukkan kepala kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.